Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang di channel Bimbel Cendikia. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris dengan tema pronoun atau kata ganti. Dalam video ini kita akan melihat macam-macam pronoun dan cara menggunakan pronoun dalam kalimat. Yuk kita simak bersama-sama. Pronoun, kata ganti. Ada 4 kata ganti. Yang pertama adalah kata ganti bentuk pokok. Kedua adalah kata ganti bentuk penderita atau objek. Ketiga adalah kata ganti bentuk kepunyaan. Serta yang keempat adalah kata ganti untuk diri sendiri. I, saya. Saya. Ini jika sebagai pokok. Jika sebagai objek atau penderita, I ini berubah menjadi me. My, myself. I ini berarti saya. Me berarti saya. My ini berarti ku untuk kepunyaan. Misalnya my book yang berarti bukuku seperti itu. Myself berarti diri saya sendiri. Oke. You, kamu. You, kamu. Your, misalnya your book, bukumu. Yourself, dirimu sendiri. Berikutnya adalah he atau dia laki-laki. Him, dia. His adalah untuk kepunyaan. Misalnya his book, bukunya. Ini berarti nya ya. Yang penting ada kata berikutnya. His book artinya bukunya. Himself, dirinya sendiri. She, dia. Her, berarti dia. Her di sini juga adalah dia juga. Misalnya her book, bukunya. Herself, dirinya sendiri. It ini untuk kata ganti ia, yang berarti ia ini untuk benda atau hewan atau tumbuh-tumbuhan. It, its, itself. Misalnya its trunk yang berarti adalah belalainya, seperti itu. We, kami, menjadi us yang berarti kami juga. Our, jadi kami misalnya our book, buku kami. Ourselves adalah yang berarti ini di sini adalah diri kami sendiri. Oke, berikutnya they, mereka berubah menjadi them, berubah menjadi their selves. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya dalam bentuk kalimat. Yang pertama, kata ganti sebagai pokok kalimat. Letaknya di depan ya. I ini. I can help you. Saya bisa menolong kamu. I can help you. Saya bisa menolong kamu. You are pretending to be a ghost. Anda berpura-pura menjadi hantu. He will buy a new hat. Dia akan membeli sebuah topi baru. She is writing a letter. Dia sedang menulis sebuah surat. It has a long trunk. Ia memiliki belalai yang panjang. We came and sat down. Kami datang dan duduk. They didn't give money. Mereka tidak memberikan uang. Lihat di sini adalah kata ganti yang menjadi pokok kalimat adalah I, lalu you, he, she, it, we, serta they. Apa sih sebenarnya fungsi kata ganti itu? Fungsi dari kata ganti yaitu digunakan untuk menggantikan nama-nama orang, binatang, benda, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Tujuan kata ganti tersebut ialah untuk tidak mengulang kata bendanya dalam suatu kalimat. Misalnya seperti ini. Andy go to school and he sit down. Kita yang berarti Andy pergi ke sekolah dan duduk misalnya. Kita menggunakan he ya dan dia duduk. Bukan harus kata Andinya diulang kembali. Misalnya Andy go to school and Andy sit down. Nah itu ada dua pengulangan, ada dua kata Andy. Kata ganti Andy yang satunya digantikan dengan he, seperti itu. Berikutnya adalah sebagai penderita atau objek. Oke, I hate you. Saya membenci kamu. Don't wait for him. Jangan menunggunya.
Don't answer her. Jangan menjawabnya. Maksudnya jangan menjawab dia ya. We are talking about it. Kami sedang membicarakannya. Let us go home. Mari kita pulang. I allowed them here. Saya mengizinkan mereka di sini. Lihat yang sebagai penderita ini adalah you, him, her, it, us, serta them. Kenapa ini letaknya berada di terakhir dan ini bisa di tengah? Karena tidak semua penderita itu letaknya di akhir ya. Biasanya ada kata tambahannya yang disebut sebagai keterangan di sini. Misalnya here ini adalah keterangan. Oke. Berikutnya adalah sebagai kepunyaan. Nah, ini yang sebagai kepunyaan. Yang sebagai kepunyaan ini biasanya tidak bisa berdiri sendiri. Kata tersebut ya, harus ada kata benda berikutnya. Misalnya my, ini yang berarti ku, your, ini berarti mu, his, ini berarti nya atau dia laki-laki, her, nya, perempuan untuk perempuan, its, ini nya untuk benda atau tumbuhan atau hewan, our, ini kami, their, ini mereka. Misalnya dari my ini, contohnya adalah my book. My book ini berarti bukuku gitu. My book, bukuku. Menerjemahkannya dibalik ya. Your pen, ini berarti apa? Pulpenmu. His computer, komputernya. Ini ya, tinggal di sini her house misalnya apa? Rumahnya. It's tail artinya ekornya. Jadi ini yang menyatakan kata ganti untuk hewan ini ya. Our country, negara kita. Their apples artinya apa? Apel-apel mereka. Seperti itu. Baik, berikut ini adalah contoh kalimat dari kata ganti bentuk kepunyaan. Yang pertama, where is my money? Di mana uangku? Your box is very heavy. Kotakmu itu sangat berat. Don't tell his secret. Jangan ceritakan rahasianya. David is her brother. David adalah saudara laki-lakinya. Oke. A spider spins its own web. Seekor laba-laba memintal rumahnya sendiri atau memintal sarangnya sendiri. Its own web. Our teacher is wise. Guru kita itu bijaksana. Those are their children. Itu adalah anak-anak mereka. Nah, di sini kita lihat jadi letaknya bisa di mana-mana ya kalau ini ya, tidak harus di akhir seperti itu. Oke, yang terakhir adalah sebagai diri sendiri. Contohnya adalah I enjoy myself. Saya menyenangkan diri saya sendiri. Artinya saya bersenang-senang juga boleh. You hurt yourself. Kamu menyakiti hatimu. Kamu menyakiti dirimu sendiri, seperti itu. A cat sees itself in the mirror. Seekor kucing melihat dirinya sendiri di kaca. You must do your homework by yourself. Kamu harus mengerjakan tugas-tugasmu dengan dirimu sendiri. Artinya kamu harus jujur ya. You must do your homework by yourself. Kamu harus mengerjakan PR-mu dirimu dengan dirimu sendiri. Artinya melakukan sendiri gitu loh. She washed herself with soap and water. Dia mencuci badannya, ini artinya badannya, dengan sabun dan air. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini, yakni belajar tentang pronoun atau gonta-ganti, yakni dalam contoh kosakatanya serta contoh-contoh kalimatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.